selamat pagi, sore, atau malam ya. Ya terserah deh. Yang penting selamat bertemu kembali di Sekolah Minggu Online GBI Grogol. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Ibu harap kalian baik-baik ya. Nah, hari ini kita mau mulai acara sekolah minggu. Ibu hari ini akan ditemanin sama Cici Felis. Halo Cici Felis. Nah, di piano ada Cici Karissa ya. Kita mau mulai acara kita. Sebelum itu kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata. Ibu akan pimpin doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini kami masih diberi Tuhan kesempatan untuk belajar bersama-sama, walaupun melalui rekaman yang akan diberikan. Tuhan, kami mau belajar firman-Mu, kami memuji nama-Mu, kiranya Engkau beserta dengan kami. Beri anak-anak di rumah hati yang siap untuk mendengarkan firman-Mu. Pimpin juga nanti kami di sini, Felis, Karissa, dan hamba, supaya kami boleh benar-benar memberikan saat-saat yang hikmat, yang indah buat anak-anak di rumah. Walaupun jauh, tapi anak-anak bisa merasakan dan menikmati sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, pimpin acara ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Cici, kita nyanyi yuk. Pembukaan kita nyanyi. Selamat, bisa kan? Bisa kan? Bisa. Oke. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Rohku. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita nyanyikan sekali lagi lagu ini ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Anak-anak, kita masih mau lanjut memuji Tuhan. Kita mau nyanyi lagu apa tuh, Ci? Yang judulnya Naik, 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 Ci. Naik-naik? Naik, naik ke puncak gunung. Bukan ya? Aku tahu. Apa, Ci? Kodaki. Oh iya benar. Bisa nggak?
Bisa kan? Ayo. Bisa dong. Ayo Cici. Kita berdiri. Ayo anak-anak, semua berdiri. Siap. Siap. Daki 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 gunung yang tinggi, turun 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 lampai yang dalam, melintasi padang luas hijau terbentang, Yesus besertaku. Sekali lagi, daki 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 gunung yang tinggi, turun 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 lampai yang dalam, melintasi padang luas hijau terbentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkau Yesusku. Sekali lagi kita naik, daki 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 gunung yang tinggi, turun 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 lambai yang dalam, melintasi padang luas hijau berbintang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Aduh capek ya. Capek duduk Ci. Capek. Aduh. Nah, kita mau lanjut belajar ayat hafalan. Ayat hafalan kali ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8b. Coba sama-sama ya. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 1 ayat 8b. Ulangi ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8b. Nah, isinya apa? Isinya itu tentang kita disuruh bersaksi sama Tuhan. Isinya, dan kamu akan menjadi saksi. Gimana ya? Saksi gini aja deh. saksi Kaki kukunya Tuhan. Saksinya Tuhan, ya. Ulang ya. Oke. Kisah Para Rasul 1 ayat 8b. Isinya, dan kamu akan menjadi saksiku. Bisa? Coba Cici sendirian. Kisah. Ayo sekali lagi, Cici belum bisa. Sekali lagi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8b. Oh, Kimi aja udah tahu nih pasti nih. Cici belum bisa. Ayo sekali lagi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8b. Isinya, dan kamu akan
menjadi saksi. saksiku. Oke, Haren, nanti diulang ya di rumah. Nah, setelah ini kita mau belajar firman Tuhan. Firman Tuhannya tentang kamu bisa bercerita. Nanti Ibu akan cerita tentang bagaimana kisah Roh Kudus pertama kali diturunkan dan Tuhan menyuruh kita menjadi saksinya Tuhan, bercerita kepada semua orang. Tapi sebelum itu kita mau nyanyi dulu satu lagu sebelum masuk firman Tuhan. Ini nih lagu yang ini nih, apa sih? Apa Ci? Aduh, kok lupa sih? Ya, bener. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Bisa ya? Bisa dong. Bisa? Cici hafal nggak? Hafal. Hafal? Oke. Nggak tahu. Oke. Kalau belum hafal, cicinya mesti nyontek. Ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan setiap dosaku. Sekarang dengan sikap doa kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Cici, lagu musiknya pelan. Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan setiap dosaku. Katakan sekali lagi tanpa musik, kita nyanyikan lagu ini. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan setiap dosaku. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami anak-anak supaya kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini Ibu mau bercerita dengan judul Kamu Bisa Bercerita. Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari
Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13. Minggu lalu siapa yang masih ingat Ibu Diana cerita apa? Ya betul, Tuhan Yesus setelah mati, bangkit, dan Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, siapa yang ingat? Pada waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, Tuhan Yesus bilang apa kepada murid-muridnya? Benar sekali. Tuhan Yesus bilang bahwa murid-muridnya harus menjadi saksinya. Murid-muridnya harus menceritakan, menyebarkan Injil, memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Dan bukan cuma itu, Tuhan Yesus juga akan memberikan mereka penolong supaya mereka bisa menjadi saksi Tuhan Yesus sampai ke seluruh dunia. Nah, sekarang Ibu mau cerita kelanjutannya ya. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-muridnya pulang. Ya, mereka berjalan kembali pulang ke Yerusalem. Mereka ingat Tuhan Yesus akan mengirimkan penolong buat mereka, ya. Mereka tunggu janjinya Tuhan Yesus. Setiap hari mereka berkumpul, berdoa, menunggu janjinya Tuhan Yesus akan digenapi, yaitu memberikan mereka penolong. Suatu hari pada waktu itu adalah Hari Raya Pentakosta. Nah, kalau Hari Raya Pentakosta ini adalah hari raya pengucapan syukur ya, karena mereka sudah mendapat hasil panen yang bagus, jadi mereka mau mengucap syukur. Banyak kali orang-orang berkumpul ya pada waktu Hari Raya Pentakosta ini ya, namanya juga hari raya. Kalau hari raya kan mereka senang-senang mengucap syukur. Nah, murid-muridnya Tuhan Yesus juga, mereka berkumpul di suatu rumah. Mereka berkumpul bersama. Ketika mereka sedang berkumpul, tiba-tiba terdengar suara angin yang sangat kencang. Waduh, suara apa itu? Suara apa itu? Sangat kencang anginnya sehingga angin itu masuk ke dalam rumah. Ketika mereka masih belum hilang kagetnya, tiba-tiba mereka dihinggapi lidah-lidah api. Setelah mereka melihat lidah-lidah api itu, tiba-tiba mereka bisa berbicara dengan berbagai macam bahasa. Padahal mereka sebelumnya tidak ada tuh yang les bahasa apa. Mereka nggak bisa tuh berbicara bahasa orang lain ya. Tapi tiba-tiba mereka bisa berbicara. Dan kalian tahu nggak? Orang-orang yang berada di sekitar rumah itu mendengarkan mereka berbicara dan mereka ngerti bahwa mereka itu sedang memberitakan kehebatan Tuhan ya. Waktu itu orang-orang di sekitar situ merasa heran. Di dekat rumah itu merasa heran. Kok murid-murid Tuhan Yesus ini bisa berbicara bahasa mereka ya, dan mereka mengerti. Wah, ternyata mereka bisa mengerti ya bahasa-bahasa mereka ya. Dan murid-murid Tuhan Yesus berbicara tentang kehebatan perbuatan Tuhan yang sangat besar, yang sudah membuat, yang Tuhan sudah lakukan ya. Orang-orang di sekitar situ menjadi kaget karena murid-murid Tuhan Yesus ini jadi bisa berbicara dengan bahasa lain ya. Padahal mereka itu kan asalnya cuma dari Galilea, gak ngerti bahasa apa-apa. Sedangkan pada waktu itu
orang-orang di situ ada dari daerah-daerah lain. Wah, ternyata inilah yang dijanjikan Tuhan Yesus, bahwa mereka akan diberi penolong supaya mereka bisa menjadi saksi Tuhan Yesus, bisa memberitakan Injil kepada semua orang, ya. Jadi mereka bisa kemana aja karena mereka sudah diberi penolong, ya. Nah, mereka sangat senang. Orang-orang di situ akhirnya ngerti bahwa ada karya yang sangat besar yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Anak-anak, murid-murid Tuhan Yesus diberi penolong pada mereka supaya mereka bisa memberitakan Injil. Nah, Ibu yakin kita juga diberi kuasa sama Tuhan untuk memberikan kabar baik kepada semua orang, menceritakan kabar baik kepada semua orang. Tergantung kitanya, kita mau apa enggak. Dan kalau kita mau, kita pun harus mempersiapkan diri. Caranya gimana? Caranya kita harus tetap rajin baca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan terutama kita harus menjadi pelaku firman supaya orang-orang lain juga bisa melihat bahwa kita memang hidup di dalam Tuhan, ya. Nah, untuk itu Ibu akan tantang kalian baca firman Tuhan. Nanti Ibu akan kasih ini, ya. Kasih hari ini Senin, dimulai dari hari Senin, ya. Ada ayat yang harus kalian hafalkan, ada ayat yang harus kalian baca, firman Tuhan yang harus kalian baca. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Ayat-ayatnya nanti Ibu share, Ibu tulis supaya kalian bisa mengerjakannya. Nah, ini bukan iming-iming, ya. Tapi kalau kalian bisa sampai hari Sabtu mengerjakannya, ya. Terus ada tanda tangan mama atau papa. Coba WhatsApp ke Ibu. Siapa yang sudah? Ya, nanti tentu Ibu akan kasih hadiah. Ibu tunggu, ya. Siapa yang WhatsApp ke Ibu, Ibu aku sudah selesai sampai Sabtu. Nanti Ibu akan kasih sesuatu. Minta foto sama mama, nanti mama akan WA ke Ibu, ya. WA ke Ibu, foto. Nih misalnya Ciara udah baca firman Tuhan setiap hari, mama udah tanda tangan, mama foto, kirim ke Ibu Anita, minta WA-nya, ya, sama mama, nanti kirim ke Ibu Anita. Ingat, nanti ada hadiahnya. Ibu tunggu 3 orang yang duluan kirim ke Ibu Anita. Nanti Ibu akan kasih hadiah, ya. Hadiahnya apa? Tunggu saja, oke? It only takes a spark to get a fire going, and soon all those around will warm up to its glowing. That's how it is with God's love. Once you've experienced it, you spread His love to everyone. You want to pass it on. What a wondrous time in spring, when all the trees are budding, the birds begin
the flowers start their blooming. That's how it is with God's love. Once you've experienced it, you want to sing. It's fresh like spring. You want to pass it on. I wish for you, my friend, this happiness that I found. You can depend on Him. It matters not where you're bound. I'll shout it from the mountaintop. I want the world to know the Lord above has shown me love. I want to pass it on. Pass it on. Pass it on. Pass it That's how it is with God's love. Once you've experienced it, you spread His love to everyone. You want to pass it on.